Teknis persiapan, pelaksanaan, dan pemantauan pembelajaran tatap muka terbatas. Proses pembelajaran tatap muka terbatas merupakan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan secara tatap muka antara peserta didik dengan pendidik secara terbatas. Hal yang perlu untuk diperhatikan dalam proses persiapan, pelaksanaan, dan pemantauannya demi menjaga kesehatan peserta didik dan pendidik dengan tidak melupakan tumbuh kembang peserta didik. Terdapat syarat bagi satuan pendidikan untuk membuka layanan pembelajaran tatap muka terbatas. Syarat tersebut yaitu: satuan pendidikan wajib memenuhi daftar periksa sebelum memulai layanan pembelajaran tatap muka terbatas. Pembelajaran tatap muka terbatas dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh untuk memenuhi protokol kesehatan. Orang tua atau wali dapat memutuskan bagi anaknya untuk tetap melakukan pembelajaran jarak jauh walaupun satuan pendidikan sudah memulai pembelajaran tatap muka terbatas. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kanwil, dan kantor Kemenak wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan. Berdasarkan hasil pengawasan, jika terdapat kasus konfirmasi COVID-19, pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kanwil, kantor Kemenak, dan kepala satuan pendidikan wajib melakukan penanganan kasus dan dapat memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan. Dalam hal tersebut, terdapat kebijakan pemerintah pusat untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19. Maka, pembelajaran tatap muka terbatas dapat diberhentikan sementara sesuai jangka waktu kebijakan. Konsep pembelajaran tatap muka terbatas harus diharapkan memenuhi kebutuhan psikososial maupun kebutuhan penguasa kompetensi peserta didik. Semua praktik pembelajaran harus mengacu pada protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan mengacu pada kurikulum kondisi khusus. Sejumlah prinsip yang digunakan dalam merencanakan, menyiapkan, memandu, dan mengembangkan pembelajaran perlu antisipasi yang mungkin terjadi terkait dengan kondisi pandemi termasuk lahirnya varian baru. Tahapan pelaksanaan PTM terbatas, persiapan. Satuan pendidikan membentuk tim Satgas COVID-19 yang terdiri dari tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang, tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan, tim pelatihan, dan humas. Menyiapkan kesiapan belajar sesuai daftar periksa. Mengisi daftar periksa di laman Dapodik, dapo.kemdikbud.go.id. Membuat surat usulan pembukaan PTM terbatas kepada Dinas Pendidikan. Verifikasi. Dinas Pendidikan melalui tim verifikator yang telah dibentuk melakukan verifikasi isian daftar periksa kesiapan belajar pada laman Dapodik. Apabila satuan pendidikan lulus verifikasi, mereka dapat melakukan simulasi PTM terbatas berdasarkan surat rekomendasi layak PTM terbatas yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan. Namun, bila tidak lolos, satuan pendidikan wajib melengkapi persyaratan sesuai rekomendasi tim verifikator dan memperbaiki daftar periksa pada Dapodik. Izin orang tua. Satuan pendidikan membuat kuesioner pilihan PTM terbatas atau PJJ kepada orang tua. Bila ada orang tua yang keberatan anaknya mengikuti PTM terbatas, maka satuan pendidikan tetap menyiapkan PJJ. Sementara, bila orang tua mengizinkan, satuan pendidikan melanjutkan PTM terbatas. Evaluasi dan pemantauan. Dinas Kesehatan melalui Puskesmas dan Satgas COVID-19 di Satuan Pendidikan melakukan evaluasi. Bila aman, PTM dilanjutkan. Bila tidak, PTM ditunda untuk disempurnakan. Bila ada kasus terkonfirmasi COVID-19 pada PTM terbatas, Satuan Pendidikan wajib menutup PTM terbatas untuk sementara dan menggantinya menjadi PJJ. Adapun pembagian jadwal pelajaran di PAUD sebagai berikut. Apabila persiapan, pelaksanaan, dan pemantauan PTM terbatas dilakukan dengan baik, dapat menciptakan kondisi anak belajar nyaman dan aman. Video ini dipersembahkan oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.